Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Putov Channel. Teman-teman, kali ini aku mau share tentang cara aku dalam merencanakan tabungan pendidikan anak. Nah, jadi teman-teman, saat ini anakku umurnya 2 tahun. Jadi aku punya planning sampai nanti anakku kuliah, itu aku punya tabungan lah buat nanti bekal dia kuliah. Jadi di sini aku mau merencanakan tabungan pendidikan anak yang berarti kurang lebih waktunya 15 tahun lah ya. Kita anggap anak aku itu nanti kuliahnya di usia 17 tahunan, atau kalau usia 18 tahun ya berarti 16 tahun lagi. Cuman di sini untuk rencana tabungan pendidikan yang aku bikin itu aku bikinnya dalam kurun waktu 15 tahun. Nah, di sini teman-teman, aku bukan ahli keuangan ya teman-teman. Jadi ini aku bikin rencana tabungan pendidikan anak ini berdasarkan dari apa yang aku lihat, apa yang aku pengalaman dari orang tuaku gitu. Jadi mungkin kalau misalnya ada nanti yang kurang cocok atau nggak cocok nih sama teman-teman sekalian, ya aku mohon maaf. Tapi mungkin di sini yang aku share ke teman-teman ya memang cara yang aku gunakan dalam mempersiapkan untuk pendidikan anakku nantinya. Jadi di sini untuk pendidikan anak yang tabungan kali ini itu aku lebih fokus untuk pendidikan kuliah ya. Nah, jadi untuk tahun ini itu kita perkirakan kisaran untuk biaya kuliah itu jadi kalau yang dari aku lihat-lihat nih ya, dari universitas-universitas ya, walaupun nanti pasti ada UKT ya sekarang, jadi beda-beda buat biaya kuliah, cuman kita ambil kisaran rata-rata itu sebesar 100 juta rupiah. Jadi di sini aku memperkirakan untuk biaya kuliah saat ini itu sebesar 100 juta rupiah. Nah, nanti di saat anakku usianya 15 tahun, kita coba perkirakan juga berapa sih besar biaya kuliah nanti 15 tahun mendatang. Jadi kalau yang aku baca-baca itu kisaran biaya pendidikan itu biasanya tiap tahun naik kurang lebih 10%. Jadi 10% dari tahun sebelumnya. Jadi kalau misalnya tahun ini 100 juta, tahun depan berarti 110 juta, tahun depannya lagi 121 juta, ya segitulah. Jadi kalau setelah aku hitung-hitung nih, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai 15 tahun yang akan datang itu kurang lebih nanti itu didapetin, ini sebenarnya angkanya nggak bulat ya, aku dapetin angkanya itu 424 juta sekian gitu, tapi di sini aku buletin jadi 425 juta. Jadi ini adalah perkiraan atau prediksi biaya kuliah 15 tahun lagi. Nah, kalau dengan biaya kuliah 425 juta ini, kita akan coba hitung. Jadi dalam 15 tahun itu kita mesti nabung uang berapa sih gitu ya. Karena kan kita mesti memperkirakan berapa tabungan kita untuk tahu buat mencapai angka 425 juta nantinya di usia anakku 17 tahun, jadi kisaran 15 tahun lagi. Nah, jadi nanti kita hitung 425 juta, kita coba bagi dengan 15 tahun untuk mendapatkan total tabungan yang harus kita tabung selama 1 tahun buat ngedapetin 425 juta 15 tahun lagi. Nah, jadi setelah aku hitung itu aku dapetin angkanya sebesar 28.333.333,333 sekian lah ya.
mungkin kalau kita buletin 28 juta 340.000 lah, kita anggap segitu ya. Jadi kalau kita menabung dalam bentuk uang sampai 15 tahun, selama 15 tahun buat dapetin 425 juta ini, kita mesti nabung 28.300.000 itu minimal ya teman-teman. Nah, coba kita bandingkan dengan emas. Untuk saat ini kita coba hitung harga emas 1 gram tahun ini. Kisaran harga emas mungkin masih 960, 980-an sampai 1.100.000 kemarin aku lihat ya. Kita coba ambil tengah aja. Jadi harga emas kita hitung untuk tahun ini itu 1 juta. Kita anggap segitu ya. Walaupun masih fluktuatif lah kalau untuk emas. Nah, kalau aku lihat dari tahun lalu ya, kadang bisa 980-an, kadang bisa 1.100.000 lebih, kadang bisa 960-an 1 gramnya. Cuman di sini kita ambil untuk angka yang mudah untuk kita hitung. Jadi kita ambil perkiraannya itu 1 juta rupiah harga emas 1 gram saat ini. Nah, kita coba hitung juga perkiraan harga emas 1 gram 15 tahun lagi. Jadi ini buat kita ngitung kalau kita nabung dalam bentuk emas nantinya buat biaya pendidikan anak. Jadi kalau yang aku baca-baca juga nih, kalau untuk harga emas itu kisaran naiknya itu sebesar 3% tiap tahunnya. Jadi kalau biaya pendidikan naiknya 10%, emas itu harganya naiknya 3% teman-teman. Jadi kalau kita hitung nih, tahun ini 1 juta, tahun depan 1.030.000, tahun depannya berapa lagi gitu, naik 3% dari harga tahun sebelumnya. Nah, setelah aku hitung sampai 15 tahun lagi itu dengan kenaikan 3% tiap tahun, aku dapetin angka 1.558.000 untuk harga perkiraan harga emas 15 tahun lagi. Jadi itu perkiraan untuk harga emas 15 tahun lagi. Bisa lebih tinggi sih daripada itu, atau mungkin turunnya juga gak bakal terlalu jauh sih kalau perkiraan aku ya. Kemudian kita coba konversikan biaya kuliah 15 tahun lagi itu yang 425 juta tadi, kita coba konversikan dengan harga emas 15 tahun lagi yang tadi kita dapetin 1.558.000 tadi. Jadi ini gunanya adalah buat menghitung berapa kira-kira jumlah emas yang harus kita tabung sampai jangka waktu 15 tahun ke depan. Ini buat teman-teman yang mau nabung dalam bentuk emas ya. Kalau teman-teman yang nabung dalam bentuk uang tadi kan kita udah hitung tuh 28.300 sekian ya. Nah, kalau untuk biaya yang kita hitung dalam bentuk harga emas, jadi itu didapetin dalam 15 tahun itu kita harus nabung totalnya 272 gram emas. Nah, ini untuk jangka waktu 15 tahun. Nah, kalau dalam jangka waktu 15 tahun 272 gram, kita coba hitung lagi per tahunnya kita mesti nabung berapa gram. Jadi 272 gram kita bagi dengan 15 tahun. Kan jangka waktu kita nabung tadi itu 15 tahun ya. Kita bagi dalam 15 tahun dan ternyata kita mesti nabung itu sebanyak 18,13 gram per tahunnya. Jadi di sini aku coba bulatin aja buat perhitungan kita jadi 18 gram. Nah, untuk harga emas ini kan nanti kita ngikutin yang 1.500.000 tadi ya teman-teman. Nah, emas 18 gram ini kita coba hitung lagi nih, kan ini hitungannya per tahun. Kita coba hitung, jadi kalau sebulan itu kita mesti nabung emas itu berapa gram buat dapetin total 272 gram. Nah, kalau kita hitung per bulan, ternyata kita cuma perlu nabung 1,5 gram per bulannya. Jadi ini kita ambilnya angka 18 gram ya teman-teman. Ini mungkin nanti kalau ditotalin itu totalnya 270 gram untuk 15 tahun. Nah, dari 1,5 gram per bulan
untuk memudahkan kita ngitung, kita jadi per hari kita nabungnya berapa gram sih. Nah, 1,5 gram kita coba bagi 30 hari, didapetin itu 0,05 gram per harinya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang nabung emas mini gold gitu, nah ini nih salah satu cara kita buat nabung. Kalau misalnya dalam sebulan nggak bisa langsung nabung 1,5 gram, bisa banget kita nabungnya itu per hari aja sebesar 0,05 gram emas. Nah, 0,05 itu setahu aku kisaran 30-40 ribu ya kalau nggak salah sekarang ya. Nah, itu kan angka yang lumayan banget tuh ternyata. Dengan 30 ribu atau 40 ribu kita nabung beli emas 0,05 gram, ditabung selama 15 tahun, ternyata kita bisa dapet 270 gram, yang kalau kita konversikan dengan harga emas prediksi kita 15 tahun lagi, itu harganya sudah 425 juta teman-teman. Nah, ini aku bikin kesimpulan, jadi untuk biaya pendidikan anak 15 tahun mendatang itu caranya adalah dengan kita menabung emas sebesar 0,05 gram per harinya. Nah, jadi ini kita sisihkan uang. Kalau buat teman-teman yang nggak bisa nabung emas langsung beli per bulan gitu, bisa kita beli aja dalam per hari gitu ya. Atau misalnya teman-teman sisihin uangnya per minggu, terus langsung deh beli ke teman-teman yang jual emas mini gold gitu ya. Nah, mungkin teman-teman ini sharing dari aku. Jadi tadi udah kita paparkan, udah aku share tentang bagaimana cara aku merencanakan tabungan pendidikan anakku. Sekali lagi, ini cara aku mungkin buat teman-teman ada yang cocok, ada yang nggak cocok, atau ada yang kayaknya nggak segitu deh gitu ya. Nah, balik lagi sih ke teman-teman semua. Aku di sini hanya mencoba sharing. Nah, semoga bermanfaat sih buat teman-teman semua ya. Aku minta maaf kalau nanti misalnya ada yang nggak pas. Mungkin teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Nah, teman-teman, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.